Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma za'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhiri wa anfaqu mimma razaqahumullahu wa kana Allahu bihim aliman. Dan akan bagaimanakah atas mereka jika mereka percaya kepada Allah dan hari yang akhir dan mereka belanjakan dari apa-apa yang telah diberi rezeki oleh Allah kepada mereka, dan Allah adalah Maha tahu akan mereka. Dan akan bagaimanakah atas mereka jika mereka percaya kepada Allah dan hari yang akhir dan mereka belanjakan dari apa-apa yang telah diberi rezeki oleh Allah kepada mereka, dan Allah Maha tahu akan mereka. Suatu pertanyaan dari Allah mengandung penjelasan. Dapat diartikan, apalah salahnya, apalah ruginya jika mereka beriman betul-betul, beribadah dan berihsan, tidaklah mereka akan rugi, bahkan beruntunglah mereka dunia dan akhirat. Orang yang ria kelap kali mengejar keuntungan, cari nama dengan terburu-buru. Tetapi kalau umat telah tahu harga diri, tidak akan lama mereka itu dihargai orang. Apa salahnya jika mereka insaf dan mengeluarkan harta dengan hati yang ikhlas dan iman, mengharapkan ridho Allah dan pahala akhirat. Dadanya sendiri kian lama, kian merasa lapang, dan dia pun akan merasai kasih cinta manusia yang tidak didapatnya selama ini, baik dari harta itu atau manusia yang lain. Kalau dia ria, lama-lama dia akan merasakan sendiri bahwa dia hanya didatangi orang ketika sangat perlu saja, sambil memuji-muji dan mengangkat-angkat. Di belakang dia diperbisikkan orang, angkat-angkat dia, uangnya keluar. Alangkah baiknya demikian ini tanya sesalan Allah di ayat ini jika orang-orang yang ria mengubah pendirian dan mengoreksi kesalahannya. Lalu dia beriman betul-betul kepada Allah dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Dia telah mendapat rezeki yang besar, yaitu harta dan kemegahan. Alangkah baiknya jika keduanya itu dijadikan jembatan buat mendekatkan diri kepada Allah dan berkhidmat dalam masyarakat, karena mujur dan malang tidak akan cerai dari badan. Akan datang suatu masa yang harta itu tidak akan dapat menolong. Yang dapat menolong di waktu itu hanya iman dan kasih cinta sesama manusia. Saya teringat seorang yang kaya raya, terkenal nama dan kekayaannya, dan megahlah hidupnya. Tiba-tiba dia ditimpa sakit yang berat. Dia terpaksa terbenam di rumah sakit berbulan-bulan untuk berobat. Mobilnya yang mahal tidak dapat dipakainya. Rumahnya yang indah tidak dapat didiami. Bertemu dengan istri dan keluarga hanya waktu dokter mengizinkan melawat atau besuk. Makanan diatur, padahal selama ini bebas. Penyakit belum tentu akan sembuh. Pulang ke rumah tidak boleh. Siapakah yang dapat menolongnya di waktu itu? Dan apakah obat hati yang murung karena terpencil? Selain dari iman dan cinta kasih, dia pernah mengatakan, kekayaanku sekarang hanya iman. Apatah lagi kalau kekayaan tiba-tiba punah. Laksana Paul Kruger, jutawan korek api yang terkenal di Sweden. Sedang di puncak tiba-tiba hancur kekayaan itu. Datang kerugian dan bangkrut. Apatah lagi pertahanan batin kalau selama ini pertahanan hanya harta itu saja. Kepada Allah tidak percaya atau tidak berkenalan. Jalan ke akhirat tidak pernah diterangi. Dalam saat inilah orang kerap kali silap lalu membunuh diri. Paul Kruger yang kaya raya menembak dirinya sendiri.
Padahal kalau orang ada beriman dan telah pernah menanamkan cinta kasih dan ihsan dengan sesama manusia, sisa hidupnya tidak akan kecewa sebab modalnya yang asli tidak habis. Teringat pula saya seorang jutawan terkenal di Jakarta. Pernah namanya membumbung naik, dikenal di dunia dagang, tetapi karena kegedangan bergelar, nama perusahaannya terpaksa dijalankan orang lain dan dia jatuh. Sebab namanya sendiri telah menjadi nama perusahaan. Setelah perusahaan dipegang orang lain, yang dirinya sendiri biasanya sudah turut hilang, tetapi dia tidak hilang. Dia susuk kembali mulai dari bawah. Dibukanya sebuah lepau nasi atau restoran. Sejak dia membuka restoran, dia kelihatan tenang. Mukanya berseri. Diaturnya restoran itu sehingga di waktu maghrib selesai. Malam hari dia pergi beribadah, sholat, mengaji, tahajud. Pernah dia mengatakan bahwa nikmat rasa hidup lebih dirasainya. Sekarang karena dia merasa lebih dekat kepada Allah. Dia mengatakan bahwa baik dahulu ketika kekayaannya membumbung naik atau sekarang ketika dia memulai kembali dari bawah. Sekali-kali dia tidak merasa canggung sebab dia berpegang kepada ajaran agama, yaitu sesudah beriman kepada Allah, hendaklah beramal, artinya bekerja. Pekerjaan itu hendaklah yang soleh dan baik. Jatuh pekerjaan yang lama, mulai lagi pekerjaan yang baru. Islam melarang keras pengangguran. Dia senang dengan pendiriannya dan dia tidak merasa jiwa kecil karena perubahan. Orang-orang yang saya ceritakan ini sudah sama-sama meninggal dunia. Mereka telah meninggalkan pengajaran yang baik buat orang yang hidup. Mereka meninggal dengan baik, tidak karena membunuh diri. Demikianlah si pertanyaan Allah yang terkandung di dalam ayat ini. Apalah salahnya jika orang-orang yang diberi Allah nikmat dan kurnia serta rezeki yang berlimpah-limpah, jika mereka tetap memupuk iman kepada Allah dan hari akhirat. Jangan berteman dengan setan-setan, padahal mereka sendiri jugalah yang akan merasai ketentraman di dalam jiwa mereka sendiri. Sebab harta benda dunia tidak mengikatkan mereka ke dunia, dan insaf bahwa yang akan dibawa menghadap Allah lain tidak hanyalah iman dan amal soleh juga. Sebab itu kembalilah ke ayat 36 tadi. Beribadahlah kepada Allah. Janganlah yang lain dipersekutukan dengan dia. Berbuat ihsanlah kepada ibu bapa, keluarga, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, musafir dan tetamu. Dan ketahuilah ada kekayaan yang lebih dari segala kekayaan, yaitu rasa diri yang dekat kepada Allah dan cinta kasih sesama manusia. Itulah yang tidak lekang di panas dan tidak lapuk di hujan. Ketentraman jiwa yang timbul lantaran dipupuk oleh tauhid dan ihsan menyebabkan tidak ada rasa keberatan dan tidak ada pokrol-pokrolan terhadap sekalian hukum agama.